Episode 15. Setelah kejadian itu, hubungan gua baik sama Olive maupun Ocha masih seperti biasa. Gua mencoba buat bersikap biasa sama mereka. Gak ada yang gua istimewain. Entah kenapa sampai mereka seperti ini memperlakukan gua. Mereka kadang main ke rumah gua, sekedar ngobrol-ngobrol sama emak, kadang main sama adik-adik gua. Sedangkan hubungan gua sama Aji tetap gak ada tegur sapa. Walaupun kita semeja, gua cuma cuek aja. Dia juga sepertinya gak pernah nganggep gua ada. Gua malah seneng kayak begitu. Suatu ketika, Aji nyoba ngomong ke gua. Tapi kayaknya dia ragu. Kalau gua sih males buat nyapa dia duluan. Terus akhirnya dia ngomong, "Den, sorry ya, yang tempo hari," kata dia. "Yang mana?" Jawab gua pura-pura gak tahu. "Soal Ocha, gua bohong ke lo." Dia nunduk. "Gua tahu lo bohong. Gua tahu Ocha." "Memang kenapa lo ngomong gitu?" Gua mulai nyariin suasana. "Gua cuma pengen ngobrol sama lo. Tapi lo kayaknya cuek banget sama gua. Gua gak nyangka lo bakal marah pas gua ngomong soal Ocha," katanya. Gua cuma nyengir. "Iyalah gua marah. Lo ngomong yang enggak-enggak soal temen gua. Mungkin kalau lo temen gua juga bakal marah kalau lo ngejelek-jelekin," kata gua. "Oh, jadi lo cuma temenan sama Ocha?" katanya. "Iya," gua jawab. Gua lihat dia senyum. "Den, lo mau kan jadi temen gua?" Gua bingung. Kenapa anak-anak pada gak ada yang mau temenan sama gua. Ada juga yang mau temenan sama gua, cuman pengen manfaatin doang, katanya. "Lo udah lihat diri lo dari sudut pandang orang lain belum?" "Maksud lo, Dan?" tanya dia. "Ya, menurut lo orang yang gimana?" tanya gua. Gua, "Ya biasa aja. Gua baik orangnya." Dia nyengir. "Itu menurut lo. Tapi lo mesti tahu, biar penilaian objektif, lo jangan nilai diri lo sendiri. Lo butuh orang-orang di sekitar lo buat nilai lo, buat ngingetin lo." Gua ngomong ke dia. Gua lihat dia masih bingung. "Lo suka olahraga apaan?" tanya gua ke Aji. "Gua suka bola," katanya. "Pemain favorit lo?" gua tanya lagi. "Del Piero dong," jawab dia sambil senyum. "Menurut lo, gimana cara dia main bolanya?" gua nanya. "Jago banget lah," jawab dia. "Nah, dia udah jago. Tapi kenapa dia masih butuh pelatih? Padahal pelatihnya belum tentu sejago dia." Gua tanya lagi. "Emang kenapa?" Dia nunggu jawaban dari gua. "Karena dia butuh seseorang yang bisa ngasih dia masukan, ngasih nasihat. Banyak bagian-bagian dalam diri dia yang gak bisa dia lihat sendiri. Dia butuh orang lain yang nilai." Gua jelasin ke dia. "Begitu juga lo. Lo butuh orang yang bisa nilai lo secara objektif, agar lo bisa berkembang.
Gua senyum. Dia manggut-manggut, terus, menurut lo gua gimana? Tiba-tiba dia nanya, lo orang paling nyebelin yang pernah gua temuin. Gua senyum. Dia malah ketawa. Oh, jadi gua nyebelin ya. Pantesan jarang ada yang mau temenan sama gua. Tapi, lo mau kan jadi temen gua? Katanya. Mau aja, asal lo gak nyebelin. Gua ketawa. Setelah kejadian itu, hubungan gua ke Aji mulai akrab. Sepertinya dia udah mulai berubah. Dia udah gak sok dan congkak lagi. Dia sering traktir gua. Gua sih senang aja. Hitung-hitung menghemat duit gua. Suatu ketika, pas jam olahraga, kita olahraganya gabung sama anak kelas 1. Gua gak terlalu antusias sama anak kelas 1. Gua lihat beberapa anak cewek ngeliatin gua. Gua cuek aja. Gua cuma duduk di bawah pohon. Sono ada kursi panjang tempat kita kalau istirahat. Tiba-tiba ada yang deketin gua. Gua perhatiin dia anak cewek yang kemarin ribut sama Andi. Gua cuek, males ngomong. Kak, ada waktu sebentar. Dia ngomong ke gua. Kenapa? Kata gua tanpa ngelihat mukanya. Gua cuma mau kenalan. Katanya malu-malu. Gila anak ini, to the point banget. Gua lihat mukanya, gua senyum. Gua lihat mukanya merah. Gua Denny, kata gua, nyodorin tangan gua. Gua Sari, katanya, nerima jabatan tangan gua. Terus gua langsung duduk lagi. Males ngeliatin mukanya. Sebenarnya dia cantik. Tapi entah kenapa gua rada sebel sama nih anak gara-gara kejadian sama Andi. Kakak gak kenapa-napa kan? Kata Sari. Enggak kok. Kata gua masih cuek. Kakak gak senang ya gua di sini? Katanya. Enggak kok. Oh ya panggil aja gua Denny. Cuman beda setahun ini. Kata gua ngeliat dia. Oh iya Den, sorry. Katanya. Gua senyum. Terus dia pergi. Langsung kumpul ke teman-temannya. Gua lihat, kayaknya dia senang banget. Dia cerita ke teman-temannya. Beberapa temennya ngeliatin gua. Gua risih. Gua cabut aja. Gua langsung ke lapangan tempat anak-anak lagi main bola. Sebenarnya gua lagi gak semangat main bola. Tapi daripada gua diliatin orang, enakan gua main. Setelah selesai kita balik ke kelas buat ganti seragam. Den, tadi gua lihat lo dideketin anak kelas 1 ya? Tanya Aji. Iya, jawab gua singkat. Kenapa? Dia nanya lagi. Mau kenalan doang, kata gua. Oh, terus gimana? Siapa namanya? Kayaknya cantik tuh Den, kata Aji. Gimana apanya? Namanya Sari. Biasa aja Ji, gua gak terlalu perhatiin, kata gua. Lo, ada cewek ngajakin kenalan, masih aja dingin, kata Aji. Gua cuman senyum. Kita lanjut jam pelajaran berikutnya. Gua fokus belajar. Pas jam istirahat, gua lihat Olive masuk. Yang,
Lo ada kerjaan nggak? Katanya. Gua ngegeleng. Bagus, lo temenin gua sama Ocha ya. Mintanya. Kemana? Tanya gua. Latihan. Jawab dia. Gua cuma ngangguk aja. Setelah itu dia langsung pergi. Buset, lo udah dipanggil yang aja, Den. Jago juga lo, kata Aji. Biasa aja, Ji. Mereka yang memanggil gua gitu. Yang penting mereka seneng. Jawab gua. Kenapa lo ngejadian sama mereka? Tanyanya. Gua males ngebahas masalah ini. Enggak, jawab gua singkat. Sepertinya Aji ngerti kalau gua gak nyaman ditanya perihal hal ini. Dia pun langsung diem. Setelah jam sekolah selesai, gua lagi beres-beres buku. Ocha dan Olive masuk. Udah siap, kata Ocha. Gua ngangguk. Kita jalan ke lapangan tempat biasa anak PMR ngumpul. Gua lihat ada beberapa senior lagi berdiri ngasih arahan. Gua lihat beberapa junior lagi disuruh push up. Inilah yang buat gua malas ikut ekskul. Kayak ada perpeloncoan terselubung. Gua lihat Ocha sama Olive langsung gabung sama teman-temannya. Gua cuma duduk di bawah pohon. Enak banget, adem. Nyaman banget buat tidur, pikir gua. Lagi enak-enakan tidur, tiba-tiba gua lihat ada Sari lagi lari-lari. Kayaknya dia telat datang. Maaf kak, saya telat, katanya. Nggak disiplin, kata senior PMR yang gua nggak tahu namanya. Skot jam 30 kali, teriaknya. Gua nyengir aja ngeliatin mereka. Setelah beberapa saat, gua perhatiin mereka latihan. Bosan juga. Gua mau balik, tapi udah janji. Sepertinya Ocha dan Olive ngerti. Dan Olive datangin gua. Dia senyum ke gua. Kenapa yang? Bosan ya? Dia senyum ke gua. Senyum tengil khas dia. Masalah lagi, gua cemberut. Dia duduk samping gua. Dia ngeliatin gua. Sekali-sekali yang lo temenin gua. Ntar juga nggak lagi. Dia agak serius. Gua nggak ngerti maksudnya. Gua cuma diem aja. Yang, lo ada waktu nggak malam minggu ini? Tanya dia. Gua manggut. Emang kenapa? Tanya gua. Cuma mau ngajakin lo makan malam doang. Katanya agak murung. Gua nggak tega lihat dia begini. Malam minggu ini ya? Tanya gua. Iya, lo bisa. Dia antusias banget. Bisa, tapi di gor aja ya, kata gua. Maksudnya biar sekalian gue bisa cari duit. Iya, lo ngerti gua banget. Gua seneng banget yang. Dia senyum lebar. Senyum seperti biasa yang bikin gua sayang banget ke dia. Gua balas senyumannya. Tapi gua nggak bisa jemput ya. Ketemuan aja di sono, kata gua. Oke yang. Lo udah mau aja, gua udah seneng banget, jawab Olive. Lalu dia balik lagi ke teman-temannya. Gak lama latihannya selesai. Kita bertiga jalan bareng. Dan gua dengar Olive ngomong ke Ocha. Cak, malam minggu mau pinjem Denny ya? Katanya pelan. Ocha cuma ngangguk. Dia senyum. Dan gua gak tahu kenapa tiba-tiba Ocha meluk Olive. Mereka saling rangkul.
Gua masih nggak tahu kenapa. Malam minggu pun tiba. Gua udah janjian buat makan malam bareng Olive. Gua datang lebih awal karena emang gua nggak mau buat dia nunggu. Sambil nunggu dia, gua cuma mainin gitar gua. Ya lama dia datang. Gua lihat dia sangat istimewa. Dia cantik banget. Gua melambaikan tangan ke dia. Dia ngeliat gua. Terus dia senyum. "Loh, kok bawa gitar, Yang?" katanya. "Gua kalau malam minggu ngamen di sini, Liv." Gua senyum. Dia agak kaget. "Kok lo nggak pernah cerita?" tanya Olive. "Ngapain juga gue harus cerita, Liv?" Gua senyum. Dia cemberut. "Ya udah, mau makan di mana?" tanya gua. Gua masih mau konser nih." Gua bercanda. Dia senyum aja. "Di sana aja yuk." Dia nunjuk satu tenda yang gak terlalu rame. Kita pesan makanan, terus cerita-cerita. Sampai makanan habis, lalu dia diem. "Kok lo diem sih, Liv?" tanya gua. Dia masih diem. Gua bingung, kenapa nih anak? Kenapa sih? Jangan bikin gua takut. Gua coba bercanda, tapi gue perhatiin kayaknya dia mau nangis. "Kita jangan ngobrol di sini, Yang." Dia natap ke gua. Gua setuju. Setelah bayar, kita pindah ke tempat yang agak sepi. Kita duduk di sono. Di sono dia cuma nunduk, kumandangin kakinya. "Lo kenapa, Liv?" Gua pegang pundaknya. Tiba-tiba dia nangis. Terisak. Gua bingung. Gua sengaja belum nanyain. Gua tunggu dia agak tenang. Dia rangkul pinggang gua, erat banget. Lumayan lama dia nangis. Pas dia agak tenang, tiba-tiba dia ngomong, "Yang, makasih ya buat 1 tahun yang lebih ini." Dia natap mata gua. "Emang ada apaan sih?" kata gua serius. Dia natap mata gua. Lama mata kita saling bertemu. "Aku mau pindah, Yang." Tiba-tiba dia ngomong gitu, dan nada bicaranya berbeda. Yang biasa ceplas-ceplos. Gua shock banget, kaget. Hati gua langsung lemes. Gua nggak mau. "Ah, bercanda lu, Liv." Gua masih pura-pura ceria. "Aku serius, Yang. Papa harus pindah dinas. Jadi aku harus ikut dia." Dia natap ke gua. Gua cuma bisa diem. "Yang, makasih ya buat selama ini." Terus dia senyum. Gua masih diem, nggak tahu mau ngomong apa. Dia masih natap gua. "Maaf ya, Yang," katanya. "Seharusnya gua yang minta maaf, Liv." Gua natap mata dia. "Gua udah banyak nyakitin lo," kata gua. Dia senyum. "Gak ada yang disakitin kok, Yang. Malah aku seneng banget selama bareng kamu. Kamu bisa buat aku nyaman. Kamu udah ngisi hari-hari aku selama ini. Aku gak akan pernah lupa, Yang." Matanya berair. Gak berasa mata gua udah basah.
Ngeliat gue nangis, Olive langsung hapus air mata gue. "Kok kamu nangis, Yang?" tanya dia. Gue gak bisa ngomong, gue cuma diem aja. "Maafin gue, Liv. Gue cuma bisa ngomong gitu." Dia senyum. "Kita masih bisa ketemu kan?" tanya gue. Dia cuma diem. "Aku gak tahu, Yang," jawabnya. Terus gue diem aja. "Tapi kita masih bisa komunikasi kok," katanya. Terus dia ngeluarin HP yang biasa dia pakai. "Nih, kamu pegang ini. Nanti kita ngobrol tiap malam ya," katanya senyum. Gua masih diem. Aku udah cerita ke Ocha perihal ini. Makanya tadi siang aku minta kamu nemenin aku latihan. Dia ketawa. Gua masih diem. Nggak terima keadaan ini. Olive diem lama. "Sayang," tiba-tiba gua ngomong gitu. Olive ngeliatin gua. "Kamu manggil apaan tadi?" Dia agak kaget. "Sayang," ulang gua. Terus dia senyum. "Iya, kenapa sayang?" jawabnya. Dia seneng banget. "Maafin aku selama ini egois. Selama ini aku cuma bisa nyakitin kalian," kata gua. "Kita ngerti keadaan kamu, Yang. Kami juga sudah paham akibatnya. Tapi kita masih jalanin. Artinya kita nggak keberatan lo giniin." Dia senyum. Gua peluk dia erat banget. Gua nggak mau lepasin dia. Dia meluk gua lebih erat. Gua rasa baju gua basah. Gua rasain dadanya bergetar. Gua tahu dia sangat berat. Terus gua tatap matanya. Dia masih terisak. Mukanya udah basah. Terus gua lap mukanya. Entah keberanian dari mana. Tiba-tiba gua kecup bibirnya. Lama gua kecup bibirnya seperti gak mau gua lepasin. Dia ngebalas kecupan gua. Dia meluk gua lebih erat. Tangannya udah di kepala gua. Gua nggak tahu berapa lama. Akhirnya gua lepasin kecupan gua. "Makasih ya, Yang. Kamu udah ada buat aku," katanya singkat. Malam itu gua habisin waktu gua spesial buat dia. Gua nyanyi beberapa lagu buat dia. Dia seneng banget. Kita ketawa-tawa bareng ingat kenangan kita. Pas pertama ketemu, masa-masa kita berenang, masa-masa kita nongkrong di belakang, masa-masa yang gak akan pernah gue lupain sampai sekarang. Ingat ya, Yang, kamu jangan pacaran dulu. Kamu harus mutusin dulu, milih aku apa Ocha. Dia nyengir. Gua ketawa. Gua masih tetap pada komitmen gua, kata gua. Ingat ya, keep kontak, katanya. Gua manggut-manggut. "Oh iya, ini." Dia ngasih bungkusan ke gua. "Apaan nih?" kata gua. "Buat kamu, pokoknya dipakai, apapun yang terjadi." Terus gua buka, ternyata cincin. Bukan cincin mahal, cuma cincin stainless, tapi di sana terukir satu kalimat
yang cukup mewakili perasaan kita malam ini. I love you. Kata itu yang terukir indah di bagian luar cincin. Sampai sekarang gue masih pakai cincin itu. Gue bingung mau ngasih apaan buat kenang-kenangan. Terus gue keluarin kalung yang biasa gue pakai. Kalung warisan bapak gue. Bukan kalung mahal. Cuma kalung tali yang ada bandulnya. Bentuknya bulat lonjong. Nih, kamu pakai ini ya. Aku nggak bisa kasih apa-apa. Dia ambil dan langsung dipakai. Makasih ya Yang, aku akan pakai terus kok, katanya. Setelah itu kita putusin buat balik. Sepanjang jalan, dia meluk gua erat. Gua merasa benar-benar bersalah sama Olive. Gua nggak tahu harus ngomong apa lagi. Pas di depan rumahnya, gua tanya ke dia. Kapan berangkatnya? Tanya gua. Senin pagi, jawabnya. Aku pengen kamu bisa nganter Yang. Terus dia senyum. Pasti aku datang, jawab gua. Sekali lagi, dia kecup pipi gua. Lalu gua langsung pulang. Gua nggak bisa ungkapin gimana perasaan gua. Lagu yang pas buat perasaan gua saat itu adalah lagunya Still Hurts, She's Gone.